Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan berbahagia ini, kami Kodim 0833 akan memberikan materi bela negara, di mana tujuannya adalah untuk memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk bela negara kepada para mahasiswa sekalian. Ini adalah biografi kami. Nama Ferdian Primadona, pangkat Letnan Kolonel Armet, tempat tanggal lahir Semarang, 14 Juni 1980, agama Islam, lulusan Akmil 2002, pendidikan umum, sekolah tinggi di ilmu pertahanan, Universitas Pertahanan, pendidikan militer, terakhir Sesquad. Adapun tema yang akan kami sampaikan yaitu melalui pemantapan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru, kita tumbuhkan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Kuciswara yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan guna menumbuhkan kesadaran bela negara dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun ruang lingkup yang akan kami sampaikan yaitu pertama pendahuluan, latar belakang, 4 konsensus dasar, implementasi bela negara, dan terakhir penutup. Maksud dan tujuan adalah maksud memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru STIM Malang Kuciswara. Tujuannya adalah memantapkan karakter mahasiswa baru, bahwa diharapkan mahasiswa memiliki kepribadian dan berakhlak mulia, disiplin, terampil dan berjiwa ksatria, serta memiliki rasa cinta tanah air yang berlandaskan kebinekaan Tunggal Ika dengan semangat bela negara, guna mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar yang kami gunakan pertama adalah mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sampai dengan Direktif Kodam 5 Brawijaya tentang Pembinaan Wawasan Kebangsaan tahun 2020. Adapun latar belakang sejarah perjuangan bangsa, yaitu diawali dari kita melihat sejarah Majapahit ini sebagai salah satu sampel yang akan kami gunakan, di mana di masa Majapahit tersebut ada seorang Patih Gajah Mada yang sangat disegani memberikan suatu pendapat, itu adanya Sumpah Palapa, dengan tujuan bahwa dari Sumpah Palapa tersebut untuk menyatukan Nusantara di dalam masa Kerajaan Majapahit. Pada masa modern saat ini, dimulai dari Orde Lama, itu adanya Budi Tomo, kebangkitan bangsa, kemudian para pemuda memberikan suatu statement atau suatu keyakinan bersama, muncullah Sumpah Pemuda dengan tujuan untuk menyatukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa hal tersebut, maka tujuan dari bangsa kita, rakyat kita adalah ingin mencapai suatu kemerdekaan. 4 konsensus dasar yang kita pegang sebagai landasan dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita mulai yang pertama adalah Pancasila. Saya yakin para adik-adik mahasiswa pasti hafal dengan Pancasila, yaitu sesuai dengan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978. Yang selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Yang pertama adalah nilai demokrasi. Nilai demokrasi adalah di mana berdasarkan dengan demokrasi Pancasila, bahwa pemerintahan dari rakyat dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai kesamaan derajat
adanya persamaan derajat setiap individu maupun masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak ada perbedaan di dalam strata dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah nilai ketatanan hukum. Perlakuan hukum kepada masyarakat bangsa Indonesia diberlakukan secara adil dan merata, serta tidak ada perbedaan. Yang selanjutnya, adapun esensi yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya Pancasila sebagai nilai yang terkandung dalam undang-undang, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kemudian selanjutnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam NKRI. Yang pertama adalah nilai kesatuan wilayah. Artinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia meyakini bahwa nilai kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memiliki nilai kesatuan wilayah. Dari Sabang hingga Merauke merupakan satu satuan yang tidak dapat dipecah-pecah. Dari Pulau Mangas sampai Pulau Rote, demikian juga satu kesatuan, baik dari ujung barat sampai timur, utara maupun selatan. Kemudian selanjutnya nilai persatuan bangsa, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki persatuan, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Masing-masing suku bangsa Indonesia tidak ada perbedaan, merasa memiliki nasib yang sama. Itu sebagai landasan kita memiliki rasa persatuan yang utuh, yang kokoh. Kita sama-sama meraih kemerdekaan, sama-sama kita mengusir penjajah. Saat ini kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus sama-sama membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Nilai kemandirian di era modern, era saat ini, adik-adik mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus memiliki kemandirian dalam diri. Bangsa kita harus bisa menjadi bangsa yang mandiri, tidak selalu ketergantungan dengan bangsa yang lain. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah kita sangat luas. Sebagian besar wilayah kita terdiri dari lautan. Ini adalah menjadi suatu hal yang perlu kita kenali dan tentunya juga harus kita waspadai. Adapun luas wilayah kita yaitu kurang lebih 7,8 juta km persegi, panjang garis pantai 81.000 km, pulau yang ada saat ini 17.504, namun terdaftar di PBB 13.460. Ada beberapa yang sudah diberi nama, ada yang belum. Luas laut yurisdiksi nasional 5,9 juta km persegi dan luas daratan 1,9 juta km persegi. Bila kita lihat luas laut kurang lebih 2/3 dari luas daratan. Penduduk kita saat ini terakhir BPS 2016 258.705.000 jiwa. Kemungkinan untuk data saat ini di tahun 2020 ada penambahan. Penduduk kita nomor 4 dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Suku bangsa 449 yang tersebar di seluruh Nusantara. Ini menjadi suatu hal yang patut kita banggakan. Negara kita memiliki beraneka ragam suku, budaya, agama, adat istiadat yang harus kita pegang teguh, kita pertahankan, dan kita lestarikan. Semuanya tercantum di dalam Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda namun tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, esensi nilai-nilai yang dapat kita ambil, yang pertama adalah nilai toleransi. Toleransi yaitu suatu sikap dapat memahami akan keadaan atau kondisi orang lain. Toleransi inilah yang membuat kita menjadi negara yang dapat mempertahankan keanekaragaman budaya. Yang kedua adalah nilai keadilan.
bahwa kita dapat bersikap adil, menghargai hak orang lain tanpa mengambil hak orang lain. Ini juga jadi suatu nilai yang dapat kita ambil dari segala perbedaan yang ada, bahwa kita dapat bersikap adil terhadap sesama bangsa Indonesia. Dan ketiga adalah nilai gotong royong. Dengan adanya perbedaan ini, namun kita tetap menjadi satu dalam bingkai NKRI, maka diperlukan sikap saling membantu, gotong royong antara warga, antar masyarakat untuk kemajuan bangsa kita. Gotong royong ini merupakan suatu budaya yang sudah kita laksanakan sejak dulu kala. Bangsa kita, masyarakat kita selalu melaksanakan gotong royong untuk melaksanakan suatu hal apa saja dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan apa saja selalu dilaksanakan gotong royong. Bersama-sama bahu-membahu, saling membantu agar tercapai suatu tujuan yang baik. Bhinneka Tunggal Ika. Apabila perbedaan ini terpecah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perpecahan atau perang saudara. Kita lihat bersama di beberapa negara di benua, di Uni Soviet yang dulu menjadi satu kesatuan utuh ternyata terpecah. Kita harus waspadai bahwa dengan perbedaan yang ada ini sangat rentan terhadap perpecahan. Perbedaan ini harus dapat kita pertahankan. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi hal yang harus kita pegang teguh. Ancaman global saat ini harus kita waspadai. Banyak negara-negara lain yang iri dengan kita, dengan segala perbedaan, namun kita dapat mempertahankan keutuhan. Peran kita sebagai bangsa adalah merupakan wahana untuk memberikan keluasan, kebebasan bagi semua warga bangsa untuk mengembangkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi, agama, bahasa, dan segala tata kehidupan sesuai dengan lingkungan masyarakat untuk memperkuat persatuan kesatuan, sehingga hubungan antar masyarakat dapat terjalin dengan harmonis. Saya mengajak para mahasiswa sekalian bahwa tingkatkan kesadaran bela negara ini merupakan kecintaan kita terhadap bangsa kita. Dengan berbagai keanekaragaman yang ada saat ini, tumbuhkan rasa kebanggaan pada diri kita, sehingga kita akan berbuat apapun untuk mempertahankan keutuhan bangsa kita. Kekayaan kita sangat berlimpah, sumber daya alam sangat berlimpah. Tentunya kita memerlukan sumber daya manusia yang baik untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Kita sadari bersama bahwa sumber daya alam yang ada di negara kita masih banyak dikelola oleh bangsa lain. Karena kita sadar bahwa kita belum mampu untuk mengelolanya dengan baik. Ini menjadi tugas kita bersama. Mari kita sebagai generasi penerus mau belajar agar bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri menjadi kemandirian bangsa kita, sehingga kita tidak lagi tergantung dengan bangsa lain. Ini adalah beberapa sumber daya alam yang sudah dikelola oleh bangsa lain. Sangat banyak sekali yang kita sadari bahwa inilah masih menjadi kelemahan kita, bahwa sumber daya manusia, meskipun kita yakini sudah banyak anak bangsa yang baik, yang berkualitas, yang cerdas, yang pandai, namun dalam kenyataannya penguasaan sumber daya alam masih banyak dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Ini adalah peta konflik dunia. Kalau kita lihat, terutama di daerah Timur Tengah, ini sering sekali terjadi konflik perpecahan. Kenapa hal itu terjadi? Bahwa di Timur Tengah kita sadari
bahwa merupakan sumber dari minyak. Ya. Minyak ini sangat dibutuhkan di seluruh dunia. Bahkan negara-negara maju akan sangat membutuhkan minyak mentah. Di mana minyak mentah ini? Kalau kita lihat banyak berada di Timur Tengah. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan bahwa sumber dari permasalahan konflik latar belakangi dengan energi, terutama minyak mentah salah satunya. Ancaman di dunia ini baik militer maupun non militer. Kita sebagai bangsa juga harus mengerti bahwa berbagai jenis ancaman ini tidak menutup kemungkinan dapat memberikan ancaman kepada bangsa kita. Ancaman militer yaitu suatu bentuk ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, baik itu bisa dari luar negeri maupun dari dalam. Dari luar negeri contohnya agresi militer yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu oleh bangsa penjajah. Kemudian ancaman-ancaman militer dari dalam negeri, ya, konflik bersenjata, pemberontakan. Kemudian kedua adalah ancaman non militer, di mana ancaman ini tidak menggunakan kekuatan persenjataan, namun dapat mengganggu dalam hal kelangsungan hidup bangsa kita. Sebagai contoh, narkoba. Narkoba ini merupakan ancaman non militer yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa. Narkoba ini menyasar bangsa, yaitu masyarakat kita, generasi penerus bangsa. Dengan narkoba, bangsa penerus mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa maupun warga negara kita dirusak, ya, dirusak kemampuannya dengan narkoba. Bagaimana cara menguasai Indonesia? Yaitu proxy war. Pertama, itu perang melalui pelemahan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Proxy war ini ya merupakan suatu langkah atau suatu tindakan perperangan di mana menggunakan kekuatan lain. Ya, di mana menggunakan kekuatan lain dan melihat bagaimana kelemahan dari negara objek tersebut. Proxy war ini tidak terlihat siapa pelakunya segala macam, namun itu sangat efektif untuk memberikan dampak yang luar biasa. Ya, terjadinya keributan, terjadinya pemberontakan, terjadinya ya konflik di dalam suatu negara, ini bisa menjadi adanya peran dari non-state actor atau dikendalikan oleh sesuatu dari luar yang kita tidak ketahui. Yang selanjutnya narkoba, sudah banyak korban bangsa kita dari narkoba. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memberantas narkoba. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming atau tergiur dengan materi. Bisnis narkoba ini menguntungkan, namun kita lihat bahwa narkoba menghancurkan generasi bangsa. Dan selanjutnya adanya radikal dan terorisme juga satu hal yang harus kita waspadai. ISIS yang saat ini masih memiliki peran meskipun masih di Timur Tengah, tidak memungkiri bahwa bangsa kita ada yang tergabung dalam ISIS juga. Sasarannya ya mudah sekali. ISIS ini menyasar kepada warga yang fanatik, sangat fanatik. Yang kedua adalah warga negara yang memang terdesak dalam hal ekonomi, sehingga mudah sekali untuk dipengaruhi. Kemudian perkelahian antar pelajar, ini juga merupakan suatu hal yang merugikan. Ya. Kita sebagai generasi penerus, kita harus bisa berpikir, ya. Menyelesaikan suatu masalah tidak harus dilakukan dalam tindakan-tindakan perkelahian atau tawuran. Ini akan merugikan baik itu mahasiswa sendiri maupun
institusi dalam hal ini universitas. Demonstrasi yang merusak fasilitas pemerintah, bentrok dengan masyarakat, termasuk pelecehan simbol-simbol negara, ini adalah suatu hal yang harus kita waspadai sebagai bangsa. Tentunya kita prihatin apabila kita sendiri tidak menghargai simbol negara kita, tidak menghargai bendera kita. Ini adalah gambaran-gambaran invisible hand yang mendesain bentuk opini kebencian, ya, ingin selalu bertengkar, mudah diadu domba, kemudian mudah memberikan statement yang dapat memicu keributan. Ini semua juga tidak terlepas dari peran atau didesain dari luar. Ini yang harus kita waspadai bersama supaya mahasiswa sekalian tidak mudah untuk dipengaruhi dari hal-hal yang ingin merusak ketentraman, kedamaian di bangsa kita, di masyarakat kita. Yang tidak kalah penting, beberapa waktu lalu ada isu LGBT. Ini juga suatu hal yang harus kita waspadai bahwa itu adalah tindakan yang sikap yang tidak normal. Ya. Jangan sampai mahasiswa terpengaruh dengan lingkungan LGBT. Untuk menangkal proxy war, kita harus bangkit dan ambil peran bela negara. Membangun semangat kebangsaan perlu mewujudkan suatu kesamaan persepsi tentang ancaman dan solusi bagi kita semua, seluruh komponen bangsa. Bagaimana implementasi peran warga negara dalam usaha bela negara? Semua komponen bangsa, mari kita bersatu padu untuk melaksanakan bela negara. Kegiatan bela negara ini banyak sekali yang dapat kita lakukan. Negara ini layak seperti makhluk hidup. Ya, mula-mula ia tidak ada, kemudian berkembang, dan akhirnya mati. Agar tetap hidup, kita harus membelanya, melindungi dari segala macam bentuk tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman. Siapa yang harus melaksanakan bela negara? Ya, kita semua. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3, berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Demikian juga pada pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib beserta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara. Pasal 9 ayat 2, di mana berbunyi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, diselenggarakan melalui pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi kita. Yang kita bahas mulai dari pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Ini yaitu ilmu yang kita berikan tentang kewarganegaraan. Ini diberikan di setiap strata pendidikan, itu selalu ada. Kemudian kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Ini dapat diberikan melalui kegiatan-kegiatan dasar kemiliteran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah ataupun bekerjasama dengan instansi militer untuk melaksanakan dasar-dasar kemiliteran. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI, dan yang keempat pengabdian sesuai dengan profesi kita. Bela negara tidak harus menjadi anggota TNI, profesi apa saja itu bisa mewujudkan bela negara. Sebagai contoh, saat ini dengan adanya wabah COVID, tentunya profesi tenaga medis itu adalah profesi yang sangat mulia sebagai garda untuk melawan pandemi saat ini. Itu adalah salah satu upaya bela negara yang dilakukan oleh tenaga medis untuk melawan pandemi, dan tentunya masyarakat dapat terjaga kesehatannya dan menjaga
keutuhan negara. Sistem pertahanan semesta, itu ada pertahanan militer dengan kekuatan bersenjata dan kekuatan non-militer. Yang pertama adalah pertahanan dengan kekuatan militer, itu baik melalui TNI Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Kemudian kekuatan non-militer atau non-bersenjata, yaitu memberikan kesadaran bela negara dalam bidang Hyperlexos Hankam, sesuai dengan profesi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip dasar bela negara, yaitu menjaga kedaulatan negara yang pertama. Yang kedua adalah keutuhan wilayah, dan ketiga adalah keselamatan bangsa. Nilai-nilai dikembangkan dalam bela negara. Bela negara adalah merupakan suatu kewajiban yang menjadi suatu kewajiban kita bersama, sesuai dengan profesi, ya, sesuai dengan profesi. Tentunya nilai yang dapat kita ambil adalah menjadi sikap kecintaan kita kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin bahwa kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara yang saat ini kita gunakan, rela berkorban bagi bangsa dan negara kita, dan memiliki kemampuan awal dalam bela dan negara. Bela negara merupakan suatu hak dan kewajiban bagi warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan golongan. Nilai-nilai tadi sudah saya sampaikan, mulai dari cinta tanah air sampai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal bela negara. Kemudian implementasi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita implementasikan dalam perbuatan, perkataan, tidak tanduk yang mewujudkan sikap bela negara pada bangsa kita. Berkesinambungan, saling berkesinambungan, dan merupakan suatu upaya gerakan nasional. Berpedoman pada nilai-nilai luhur yang dipetik dari perjuangan bangsa, maka bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus kita jaga bersama agar tetap kokoh. Harapan kepada mahasiswa sekalian, bahwa kalian adalah aset bangsa, penuh inspirasi dan spirit keperjuangan. Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Kalian adalah agen-agen perubahan dan pembaruan secara sejarah saat ini dan yang akan datang. Harus mampu menggelorakan semangat nasionalisme, patriotisme, untuk tetap menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Memahami perubahan tatanan dunia baru yang selalu berubah sebagai dampak global. Mampu mempertahankan nilai-nilai karakter dan jati diri bangsa. Mahasiswa harus berpikir jernih dan bijak, namun kritis dalam melihat hal-hal yang aneh atau dilihat tidak sesuai. Membentuk suatu komunitas belajar, meningkatkan kemampuan dalam mengadaptasi terhadap lingkungan dan kedewasaan. Jadilah contoh bagi lingkungan, baik itu di lingkungan universitas, kampus, maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Sadari bahwa kalian adalah panutan di lingkungan kamu. Mahasiswa wajib untuk berbakti kepada orang tua, ingat kerja keras orang tua kalian adalah untuk kebaikan kalian, belajar yang baik, patuhi kepada para dosen, dan raihlah cita-cita setinggi-tingginya. Pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman, berbuatlah yang terbaik untuk negara dan bangsamu. Jangan pernah lelah untuk mencintai negara kita yang sangat hebat ini. Banggalah menjadi bangsa Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki rasa paham, rasa semangat kebangsaan, harus memiliki kepekaan, kewaspadaan terhadap setiap perkembangan lingkungan. Bela negara merupakan hak kewajiban serta sebagai kehormatan bagi setiap warga negara, dan berpikir dan bersikaplah yang terbaik sesuai dengan profesi kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om. Salam kebajikan. Namo Buddhaya.